Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gina Rijal Torik dari kelas A2 2024 dengan nomor induk mahasiswa 240606127. Di sini saya izin mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, untuk soal yang pertama yaitu memanfaatkan peran masjid dalam membangun umat. Nah, dalam soal ini kita harus mengidentifikasi dulu masalah utamanya, yaitu satu, kurangnya aktivitas non sholat. Masjid hanya ramai saat sholat, minim aktivitas lain. Yang kedua, ada masyarakat tidak aktif, pemuda lebih memilih menghabiskan waktu di warung kopi. Yang ketiga, ada kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan, banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, soal yang ke-1 adalah dalam konteks religius dan spiritual. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat, yaitu dengan cara pengajian rutin, mengadakan pengajian mingguan atau bulanan dengan tema yang berbeda-beda untuk mendalami ajaran agama seperti tafsir Al-Quran, hadis, dan diskusi terbuka. Yang kedua ada retreat spiritual, mengorganisir kegiatan retreat yang fokus pada meditasi, zikir, dan refleksi diri. Yang ketiga ada kegiatan sosial, mengadakan acara sosial menghubungkan jemaah dengan komunitas seperti bakti sosial dan mengerjakan nilai kehidupan dan kepedulian. Dampak positifnya yaitu program ini dapat meningkatkan pemahaman dan kedekatan jemaah terhadap ajaran agama sehingga mendorong mereka untuk lebih aktif dalam ibadah dan kegiatan keagamaan. Nah, soal yang kedua, yaitu dalam konteks sehat rohani dan jasmani, program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah, yaitu dengan cara kelas yang pertama, kelas olahraga, yaitu menyelenggarakan kelas olahraga seperti yoga, senam, dan jogging yang diadakan di area masjid. Yang kedua adalah konseling spiritual, menyediakan layanan konseling bagi jamaah yang mengalami masalah emosional dan mental. Yang ketiga ada pendidikan gizi, mengadakan seminar tentang kesehatan gizi dan pola makan sehat. Nah, dampak positifnya yaitu program ini dapat membantu jamaah menjaga kesehatan fisik dan mental, meningkatkan kualitas hidup, serta membangun komunitas yang lebih baik. Soal yang ketiga dalam konteks cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Yaitu yang pertama ada pelatihan keterampilan hidup, keterampilan praktis untuk meningkatkan daya asing seperti komputer dan kewirausahaan. Yang kedua ada kelas pengembangan diri seperti fokus pada manajemen emosi, komunikasi, dan kepemimpinan. Yang ketiga ada program literasi digital, mengajarkan penggunaan teknologi dan informasi dengan bijak. Dampak positifnya yaitu dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan jamaah dapat lebih siap menghadapi tantangan kehidupan, meningkatkan kepercayaan diri, dan berkontribusi lebih baik dalam masyarakat. Nah, untuk soal yang keempat dalam konteks sejahtera, bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, yaitu dengan cara pendampingan usaha kecil, membantu jamaah yang ingin memulai atau mengembangkan usaha dengan pelatihan dan akses modal. Yang kedua ada pelatihan manajemen keuangan, edukasi tentang pengelolaan keuangan yang lebih baik dan investasi. Yang ketiga ada program bantuan sosial, menyediakan bantuan untuk keluarga yang membutuhkan terutama di saat-saat yang sulit. Dampak positifnya yaitu program ini dapat membantu jemaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memberikan mereka keterampilan untuk mandiri secara finansial, serta menciptakan lingkungan yang mendukung dalam komunitas. Dampak program jangka panjangnya yaitu membangun komunitas yang lebih religius, sehat, dan cerdas. Yang kedua ada meningkatkan partisipasi aktif masyarakat di masjid. Yang ketiga ada menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan ekonomi dan sosial. Nah, soal yang kedua yaitu solusi untuk Ustadz Hasan. Soal yang ke-1 yaitu jelaskan prinsip-prinsip utama
prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya, yaitu yang pertama ada kasih sayang. Seorang pendidik harus bersikap penuh kasih sayang dan perhatian kepada siswa. Yang kedua ada keadilan, menerapkan pendekatan yang adil tanpa membeda-bedakan siswa. Yang ketiga ada memberdayakan, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mandiri. Soal yang kedua yaitu susunlah minimal 3 strategi praktis yang diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa, yaitu dengan cara 1. Pendekatan personal, menghabiskan waktu untuk mengenal siswa secara individual dan mendengarkan keluhan mereka. Yang kedua ada penerapan metode diskusi, yaitu dengan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, memberikan ruang untuk bertanya tanpa ada rasa takut. Yang ketiga ada menggunakan cerita dan metode interaktif, yaitu menggunakan cerita inspiratif dan metode pembelajaran interaktif untuk membuat suasana kelas lebih menyenangkan. Dan soal yang ketiga yaitu berikan contoh kegiatan metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan dan islami, yaitu dengan cara contoh kegiatan pembelajarannya yaitu sesi diskusi kelompok, membagi kelas menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan topik tertentu, kemudian menyampaikan hasil diskusi. Yang kedua ada kegiatan outdoor, mengadakan outing atau kegiatan di luar kelas yang memperkuat ikatan antar siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Nah, sekarang soal yang ketiga yaitu pemahaman tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah dan pernikahan dalam Islam. Soal yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah dan pernikahan dalam Islam? Islam yang rahmatan lil alamin dari definisinya yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, mengajarkan kasih sayang, toleransi dan keadilan. Nah, penerapannya yaitu mendorong umat untuk berbuat baik kepada semua makhluk hidup, memperhatikan lingkungan dan menciptakan harmoni sosial. Nah, sekarang dari pengertian ekonomi syariah. Konsep sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah termasuk pelarangan riba, goroh, dan penekanan pada keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk prinsipnya yaitu mengutamakan kemaslahatan bersama keberlanjutan serta menekankan tanggung jawab sosial dalam berbisnis. Nah, sekarang dari pengertian pernikahan dalam Islam. Pernikahan sebagai ikatan suci yang tidak hanya mengikat dua individu tetapi juga keluarga dan masyarakat. Nah, prinsipnya yaitu mendorong saling menghormati, mencintai dan mendukung dalam menjalani kehidupan berumah tangga, serta pentingnya persetujuan dan niat baik dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu saja yang bisa saya presentasikan dan saya sampaikan. Terima kasih, maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.